Bapak Surgawi, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami ucap syukur untuk waktu yang Kau berikan sehingga kami boleh kembali bersama-sama untuk hadir dalam acara webinar pada sore hari ini. Kami percaya hadirat-Mu telah menguasai kami ketika kami memuji menyembah-Mu. Kuasa-Mu mengalir bagi kami semuanya, dan damai sejahtera itu memerintah di dalam hati kami. Saatnya kami duduk tenang di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Salam Bapak Saudara, puji Tuhan hari ini kita bisa kembali untuk menyelenggarakan webinar pada bulan Juli. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah Ini Aku, Utuslah Aku. Bicara tentang tema ini, kenapa tema ini harus kita sampaikan? Karena ini merupakan hal yang sangat penting, mengingat Bapak Saudara kita ingat ya, pada tahun lalu kita mengadakan retreat nasional. Tuhan memberikan satu tema, yaitu tentang harvest season. Tuaian waktu penuaian, ya, waktu penuaian. Dan di tahun 2024 ini kita sekarang dibawa oleh Tuhan ada di dalam satu area, yaitu area tuaian. Saya akan awali dengan satu ayat lebih dahulu. Saya ambil dalam Lukas pasal 10 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat yang ketiga, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bapak Ibu Saudara, ya, pesannya adalah firman Tuhan katakan tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Dan Tuhan bilang, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu untuk mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, saudara, sekarang saatnya kita harus menemukan orang-orang yang akan bermitra bersama-sama untuk melakukan tuaian besar di ladang penuaian ini. Oleh sebab itu, kita harus punya respon atas setiap ajakan atau panggilan. Kenapa temanya tadi dikatakan, ini aku, utuslah aku. Ini merupakan sikap, ini merupakan respon. Ketika ada sebuah berita, ajakan, atau sebuah perintah, responnya apa? Yang ditunggu adalah responnya. Ketika ada respon, dan itu nanti akan menentukan apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan. Banyak orang kadang-kadang menunggu tentang agenda Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi sebenarnya yang ditunggu oleh Tuhan pertama kali adalah jawaban respon dari dalam diri kita ini. Tadi dikatakan ayat yang ketiga, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, ada yang namanya pengutusan yang Tuhan akan berikan kepada setiap orang yang telah diselamatkan, yang telah dipanggil, dan yang telah dipilihnya untuk sebuah tugas. Bukan untuk kepentingan kita, tapi ini adalah untuk kepentingan Tuhan dan pelebaran pekerjaan Tuhan di seluruh muka bumi ini. Saudara, sekarang kita lihat, kalau kita melihat ada sebuah panggilan, ya, karena Tuhan memanggil kita, responnya apa sekarang? Ada orang nih, ya, kadang-kadang nyanyi,
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Arabnya bilang apa? Ku jawab, ya, 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 ya. Ya tok. Ku jawab, ya. Ku jawab, ya. Jawaban, ada panggilan. Sebuah panggilan sekarang didengungkan. Panggilan ini membutuhkan sebuah jawaban. Jawabannya apa? Ya. Nah, oleh karena itu, saya mau bawa Bapak Saudara untuk melihat satu contoh di dalam Alkitab. Ada orang yang menjawab panggilan Tuhan. Dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa karena ketika Tuhan memanggil seseorang ini, ladangnya bukan ladang yang empuk, bukan ladang yang enak, bukan ladang yang sangat menguntungkan. Kalau Anda lihat panggilan dalam kehidupan Yesaya, ya, orang yang akan saya bahas pada malam hari ini, Yesaya ini luar biasa. Di tengah-tengah perang, dia dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi responnya luar biasa, ya. Yesaya lihat di sini tentang Nabi Yesaya. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 13. Sengaja saya baca begitu banyak ayat ini supaya kita tahu latar belakangnya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dari ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru, seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang, mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dan di atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihat sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itu akan keluar tunas yang kudus. Bapak Saudara, kita lihat ya, ketika Tuhan memanggil Yesaya, dia memulai dengan menampakkan diri dalam kekudusannya yang besar tadi ya. Ada serafim ya yang hadir di situ. Nah, ketika Yesaya melihat
tentang satu gambaran Allah yang begitu kudus, yang besar, yang mulia itu, dia merasa dirinya kotor. Dia merasa dirinya nggak layak. Dia merasa dirinya nggak pantas. Lalu dia bilang, aku ini adalah orang yang najis bibir. Ya, najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir juga. Lalu ketika Tuhan melihat kondisi dan pengakuan daripada Yesaya, Tuhan melakukan sesuatu. Mengambil bara, lalu dicucukkan di mulutnya Yesaya. Lalu Tuhan membuat statement, ya, sekarang kamu enggak najis bibir lagi. Sekarang kamu sudah tahir. Sekarang kamu sudah kudus. Nah, dari situ Tuhan baru mulai memanggil, mengajukan pertanyaan kepada Yesaya, ya. Dia katakan, ya, siapa yang akan aku utus untuk pergi? Siapa yang mau aku utus untuk pergi? Lalu Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Saudara Anda lihat ya, dari orang ketemu Tuhan merasa dirinya enggak layak, enggak pantas, enggak bisa, ya. Lalu karena dijamah oleh Tuhan, lalu Tuhan mendeklarasikan kamu telah kudus, kamu telah tahir. Lalu Tuhan mengajukan sebuah ajakan atau pertanyaan, siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau aku utus? Responnya, Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Saudara, di terjemahan firman Allah yang hidup, ya, ayat yang ke-8 ini bunyinya begini. Lalu aku mendengar Tuhan bertanya, siapa yang akan kuutus membawa pesanku kepada umatku? Siapa yang mau pergi untuk aku? Aku menjawab, Tuhan, aku mau, utuslah aku. Ya, kalau TB tadi mengatakan, ini aku, utuslah aku. Dalam firman Allah yang hidup ditulis, jawaban daripada Yesaya adalah, Tuhan, aku mau. Ya, aku mau, utuslah aku. Ini merupakan sebuah respon yang ditunggu oleh Tuhan. Karena Tuhan sedang membawa kita ke satu area. Tuaian ada di sekitar kita. Allah mau menuai mereka. Dia membutuhkan orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Allah. Tapi enggak semua orang bisa. Oleh karena itu Tuhan harus mengajukan pertanyaan tadi. Siapa yang mau aku utus? Dan dia sedang menunggu responnya. Apa ada orang yang berkata, ini aku, utuslah aku. Ya, Tuhan aku mau, utuslah aku. Sekarang pertanyaannya, apa relevansi ayat ini di masa ini? Kalau kita bicara tentang Yesaya, kondisinya ya pada waktu itu, di sanalah kondisi seperti itu. Tapi kalau hari ini Tuhan bertanya kepada kita, relevansi ayat ini untuk masa kini apa? Awalnya Yesaya memandang dirinya tidak layak untuk dipakai Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memulihkan dia, Yesaya akhirnya tergerak untuk pergi, betul? Nah, saat Tuhan bertanya, siapakah yang akan aku utus? Saudara, mungkin hari ini Anda merasa, aku ini bisa apa sih? Aku nggak ngerti, aku nggak sekolah teologi ya. Apa yang bisa aku lakukan? Banyak hal yang kadang-kadang membuat Anda jadi orang yang minder ya. Karena merasa kecil, merasa nggak pernah dianggap dan sebagainya. Tapi saudara, kita melihat semua itu Tuhan akan pulihkan sehingga keadaanmu, sehingga Anda bisa
dimampukan oleh Tuhan dan menjadi mampu. Ya, nah artinya gini, dengan pesan yang sama, Tuhan mau menyampaikan pesan ya yang sama kepada orang Kristen zaman ini. Siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Apakah Anda mau berkata seperti Yesaya? Tuhan, aku mau, ini aku, utuslah aku. Nah, di sini saudara, ketika respon Anda mulai Anda sampaikan kepada Tuhan, Tuhan mulai melakukan pengutusan kepada kita semuanya. Di sini kita perhatikan bahwa pengutusan Tuhan terhadap Yesaya itu bukanlah suatu paksaan. Amin. Makanya dia tanya, siapa yang mau aku utus? Dia nggak datang dengan kemahakuasaannya, dengan perkasa, dengan kuat kuasanya lalu jewer kuping Anda, ayo ikut aku, ayo kerja gini. Enggak. Jadi pengutusan terhadap Yesaya ini bukan sebuah paksaan atau suatu paksaan, tapi merupakan sebuah kesediaan, kesiapan, kerelaan, dan kesigapan untuk mengambil tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Jadi ketika Tuhan mengutus, dia nggak memaksa Anda. Dia mau lihat Anda bersedia atau tidak. Dia mau lihat Anda siap atau tidak. Dia mau lihat Anda rela diutus atau tidak. Dan juga dilihat kesigapan Anda dalam mengambil tanggung jawab yang diberikan nantinya ketika Anda diutus oleh Tuhan. Jadi dia nggak pernah paksa Anda. Tapi dia mau melihat dulu, apakah Anda menjadi orang yang bersedia, siap, dan rela, lalu sigap untuk mengambil tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Anda. Kalau Anda lihat Yesaya, ketika pengutusan atau pertanyaan itu disampaikan, Yesaya bereaksi secara cepat dan tepat. Ya. Secara cepat dan tepat. Karena baginya kesempatan untuk melayani Tuhan itu adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Jadi pelayanan, melayani Tuhan itu adalah kesempatan emas. Di sini saya tulis, melayani Tuhan adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Ya, ada satu lagu, hidup ini adalah kesempatan. Ini kalau lebar ya, kalau sempit kesempitan ya. Jadi kesempitan ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Rapnya gimana? Oh Tuhan. Ya. Gimana ya aku ya? Oh Tuhan. Nah, pakailah hidupku, ya. Ini aku, amin. Selama aku masih kuat. Nah, saudara, hidup ini kesempatan. Jangan sia-siakan. Kalau Tuhan mengajak berpartner dengan kita, kita dilibatkan dalam tuayan besar, kita boleh menuai bersama dengan Tuhan. Ini adalah merupakan sebuah kesempatan emas, amin. Dan jangan disia-siakan, jangan ditunda-tunda. Ini waktunya. Saudara, waktu itu berjalan terus, betul ya? Gak selamanya akan terjadi waktu penuaian. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktu menyiram, betul? Ada waktunya bertumbuh, dan ada waktu menuai.
Semua ada masanya. Ketika waktu ini, timing dalam penuaian ini diberikan kepada kita, yuk kita masuk, kita merespon. Buat sebuah keputusan sebagai kesiapan dalam diri kita ini. Dia tak pernah memaksa Anda. Dia hanya melihat Anda bersedia, siap, rela atau tidak. Dan ketika Tuhan nanti mengutus Anda, bagaimana sikap kita untuk menerima tanggung jawab dari itu Tuhan itu, ya. Nah, saudara, berani menjawab panggilan Tuhan, artinya Anda sedang menerima sebuah tanggung jawab, yaitu tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Menjawab panggilan Tuhan, artinya siap untuk menerima tanggung jawab. Amin. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau menjawab, kita nggak boleh latah. Temanku jawab iya, masa saya enggak? Apa kata dunia? Kalau saya enggak menjawab iya, nanti saya dibilang orang duniawi. Saya enggak dibilang orang rohani. Ya. Tapi kita lihat, ketika Anda menjawab, ada konsekuensi. Anda sedang menerima sebuah tanggung jawab. Ya, sebuah tanggung jawab. Saya mau ceritakan, saudara ya, ada sebuah penyesalan. Nah, sebuah penyesalan. Ada dua versi. Ada orang yang menyesal karena tidak mau menerima panggilan itu. Ada orang yang menyesal karena telah menerima panggilan itu. Ada. Jadi karena tidak menerima, dia akhirnya menyesal. Kenapa saya dulu tidak mau menerima panggilan itu? Tapi ada yang sudah terlanjur menerima, lalu menyesal. Kenapa dulu saya terima? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara pernah ngalami ya. Ada satu hal, decision keputusan yang harus Anda ambil. Ya. Ketika Anda ambil, lalu Anda nyesel. Kenapa gua ambil? Di sisi lain, ketika Anda pernah trauma mengambil sesuatu, lalu Anda bersikap, aku nggak mau ambil. Ketika Anda lihat, wow, ternyata gini tuh. Lalu Anda mulai nyesel, kenapa nggak gua ambil? Ya. Nah ini kan sebuah dilema ya. Diambil salah, nggak diambil kok salah juga. Nah kadang-kadang ada penyesalan dari dua sisi ini. Ya, dari dua sisi ini. Nah, saya akan awali ya, lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah cerita ya, dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 31. Siapa yang pernah membaca kisah ini? Ya. Matius 21 ayat 28 sampai ayat 31. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Jadi perumpamaan yang dipaparkan oleh Tuhan Yesus ini dimulai dengan kalimat, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Jadi dia membutuhkan apa? Perhatian khusus ya. Jarang-jarang loh. Ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dimulai dengan kalimat seperti ini. Pendapatmu apa? Dia minta pendapat kita, amin. Sama seperti siapa yang akan aku utus. Dia menunggu jawaban dari Anda. Sekarang, apa pendapatmu tentang ini? Ceritanya begini. Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Terus, ya 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu ia pergi juga.
Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Lihat ya, seorang bapak punya dua anak. Pada anak yang pertama, pergi ke kebun anggur. Dia bilang, ku jawab iya, iya, iya. Ya. Tapi habis itu, dia nggak pergi. Nggak melakukan. Bapaknya lihat, ya nggak pergi. Artinya apa? Ketika habis dia jawab, dia nyesel ya. Kenapa gue jawab iya? Dia nggak melakukan itu sama seperti dia menyesali telah menjawab iya. Bersedia seperti tadi itu. Lalu bapak ini pergi kepada anak yang kedua. Nah, pergi ya ke kebun anggur. Dia bilang, nggak mau. Setelah itu dia menyesal. Lalu dia pergi. Dua versi yang berbeda. Ya. Nah, saudara, saya ingat ketika kami lulus sekolah Alkitab, lalu ada pengutusan, ya. Ketika diutus gitu, kita nyanyi bersama-sama, ini aku, gitu. Diutus masuk ke ladang dan sebagainya, ya. Nyanyinya luar biasa. Semangatnya 45, kerja buat Tuhan, selalu manis, biar tanpa gaji, ya. Selalu manis, ya. Itu lagu Pantai Kosra. Ya. Ya. Kalau sekarang, biar tanpa gaji, besok kasbon lagi. Ya. Nah. Ya. Nah, ya. Wah, semangat luar biasa dalam melayani Tuhan. Satu hari, waktu saya sedang pelayanan ke daerah Solo, lalu saya diajak oleh teman yang di Solo untuk, ya dia kan konveksi, jadi diajak ke tempat mau beli benang gitu loh. Ketika saya ikut gitu ya sambil mau makan siang, jadi kita jalan dulu ke toko itu, lalu saya di depan toko sementara itu jemaat yang ada di Solo ini belanja ya untuk kebutuhan pabriknya itu. Tahu-tahu kok ada orang lihatin saya. Karena dia lihatin saya terus, saya juga lihatin dia gitu ya. Terus lama-lama kayaknya saya kenal siapa ya dia itu ya. Nah dia terus lihatin senyum. Nah, akhirnya saya dideketin juga gitu. Kayaknya saya kenal siapa ya? Lalu dia bilang gini, lalu dia panggil saya, kamu Gideon ya? Loh kok tahu nama saya? Kok kamu lupa sama saya? Betul-betul wajahnya berubah. Tapi ya sedikit banyak saya masih ingat gitu loh, karena ya ternyata itu teman sekolah Alkitab saya dulu. Yang waktu-waktu nyanyi itu, wow luar biasa itu. Ini aku, utus aku. Nah, lalu sudah saya tanya, dia tanya dulu pada saya, ngapain di sini? Iya, saya lagi ada tugas ngajar di kota Solo 2 hari. Oh masih melayani ya? Iya. Gimana dengan kamu? Waduh, saya sekarang sudah tidak pelayanan lagi. Kenapa? Urusan perut bro, katanya. Ya, nah dulu katanya kerja buat Tuhan selalu manis sih. Dia tanpa gaji, gitu, selalu manis sih, gitu ya. Saya ledekin begitu. Jadi bilang ini, tapi gimana? Perut saya bisa, perut istri saya nggak bisa, perut anak saya berontak. Akhirnya, sekarang saya jadi sales, dulu sales kerajaan surga, sekarang sales benang. Sales benang, Nah, dari sini terus bilang gini, saya tuh sedikit menyesal ya. Kenapa dulu saya nggak sekolah sekolah umum gitu, mengambil jurusan sehingga saya bisa
kerja ya lebih baiklah daripada sekarang. Kalau saya punya gelar, ya. Kenapa saya dulu sekolah Alkitab? Ada penyesalan. Lalu saya tanya balik, kenapa dulu kamu sekolah Alkitab? Ya saya lihat, dulu pendeta itu kok enak ya. Cuman ngomong di mimbar, turun, dapat amplop. Ditraktir makan. Ada yang beliin mobil, ada yang begini. Enak. Tapi faktanya ketika saya masuk dalam pelayanan kok begini ya. Ada beberapa orang saudara, ya, kadang-kadang berpikir begitu, melihat kehidupan seorang hamba Tuhan yang sudah ya lulus ujian, lalu dipelihara dan sedang menikmati anugerah Tuhan. Mereka kadang-kadang bilang, enak ya. Lalu bilang, aku Pak mau jadi hamba Tuhan. Nah, saya tanya, kalau kamu mau jadi hamba Tuhan, konsekuensinya ada. Enggak seperti apa yang kamu lihat di depan kamu hari ini, saya bilang. Lalu saya bilang gini, saya ada saat ini, itu kalau saya cerita tentang perjuangan saya sampai di titik ini, kamu sanggup atau tidak? Ya, kamu sanggup atau tidak? Nah, di sini jangan sampai ketika Tuhan bertanya, siapa yang akan aku utus? Lalu Anda sesegera mungkin karena emosi, ya pokoknya iya aja lah. Ya, iya aja lah. Habis ngomong begitu, Anda mikir enggak? Tuhan mikir. Tapi yang ngomong kadang-kadang enggak mikir. Itu persoalannya. Coba ya kalau Anda tanya sama saya, lalu saya jawab. Lalu saya enggak mikirin apa yang yang saya katakan kepada Anda yang mendengar pasti mikir dong. Tiap hari nunggu. Mana buktinya? Betul? Kira-kira Tuhan nunggu enggak ketika Anda berkata, ini aku, utuslah aku? Ya Tuhan. Tuhan nunggu enggak? Tuhan sedang menanti apa yang Anda kerjakan enggak? Dia nunggu. Sementara yang ngomong itu lupa dengan kalimatnya. Seolah-olah dia enggak ngomong, seolah-olah enggak berjanji dengan Tuhan. Nah ini konsekuensinya harus ada. Jadi jawaban ini aku, utuslah aku itu bukan emosi. Bukan angka ikut. Tapi ini aku dan utuslah aku ini adalah sebuah kesediaan, kerelaan. Anda harus berpikir jauh lebih dahulu sebelum menjawab ini aku, utuslah aku. Tuhan Yesus bilang, segala sesuatu yang akan Anda putuskan, hitung dulu anggarannya. Amin. Hitung anggaran biayanya. Cukup atau tidak? Bisa lanjut atau tidak? Hitung anggaran biayanya. Amin. Lukas 14 ayat 28 sampai ayat 30. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Bangun menara, duduk dulu, hitung anggarannya, butuh dana berapa. Ketika Tuhan memanggil Anda, siapa yang akan aku utus? Ketika Anda mau menyampaikan kepada Tuhan, ini aku, utuslah aku, duduk dulu, hitung
anggarannya. Nah, ketika saya mau masuk dalam pelayanan, ya, saya buat tabel seperti ini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lalu jawaban saya adalah, ini aku, utuslah aku. Amin. Bukan ini aku, utuslah dia. Ada dua tabel ya, kiri kanan, Anda lihat. Ini aku, utuslah aku, atau ini aku, utuslah John. Utuslah dia. Nah, lalu saya mulai, ya, coba kalau saya menjawab ini aku, utuslah aku, kira-kira ke depannya apa nih? Kalau saya ikut Tuhan, selalu saya melayani Tuhan, untungnya apa? Ruginya apa? Pikirkan jauh-jauh, betul ya? Kalau aku ambil komitmen dengan Tuhan, kira-kira bagaimana? Itu harus menjadi sebuah perenungan. Kalau tidak, nanti akan jadi ini aku, utuslah dia. Jadi Anda hanya perintah-perintah orang saja gini-gini ya. Tapi Anda sendiri tidak pernah terjun dalam ministry atau pelayanan tersebut. Di sini ya, berkaca kepada pengutusan Yesaya, maka kita menemukan ada beberapa hal penting dan mendasar yang perlu dimengerti dan diimplementasikan dalam hidup dan pelayanan kita. Ya, lihat, pengutusan itu bicara tentang penawaran. Penawaran pengutusan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Kata utus, kalau saya lihat dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata salak. Ya, bukan salak, salak. Ya, kalau salak itu buah. Salak, ya. Yang artinya disuruh menyampaikan pesan. Disuruh menyampaikan pesan. Atau disuruhnya pergi. Hal ini menegaskan tentang pengesahan ilahi dan dimampukan untuk misi yang dipercayakan kepada orang yang menerima pengutusan. Jika Tuhan tidak mengutus Yesaya, maka tidak ada otoritas yang dimilikinya, ya, dimilikinya. Dengan demikian, otoritas pelayanan Yesaya dalam konteks saat ini maupun pelayanan seorang hamba Tuhan dalam konteks saat ini bersumber hanya dari Tuhan. Pengutusan yang dinyatakan bukan hanya suatu penawaran, tetapi disertai dengan kuasa yang memampukan untuk melayani. Amin. Nah, maksud pertanyaan, siapakah yang kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Itu adalah cara Tuhan untuk menguji respon, kesungguhan, kesiapan, dan kerelaan Yesaya terhadap pengutusan yang dinyatakan kepadanya. Amin. Itu ujian. Untuk melihat responnya apa. Keseriusannya sampai di mana. Kesiapannya sampai apa. Dan kerelaannya itu. Dengan demikian, pengutusan adalah murni kehendak Tuhan. Jadi pengutusan itu bukan idemu. Tapi ini murni kehendak Tuhan. Agendanya Tuhan. Kendati demikian, dari pihak Yesaya harus ada kesiapan, kerelaan, dan keputusan dirinya untuk memenuhi kepengutusan tersebut. Jadi harus ada deal antara Tuhan dan Yesaya. Harus ada deal antara Tuhan dengan kita. Ya, mengapa? Nah, karena kehadiran Yesaya di antara orang Yehuda dalam pelayanan yang dilaksanakannya adalah menjadi representasi dari kehadiran Tuhan bagi dan untuk kepentingan umatnya. Jadi harus ada deal karena yang diutus itu nanti akan dijadikan
sebagai representatifnya, wakilnya Allah. Diutus. Sebuah pelayanan yang nggak ada pengutusannya, kalau ditanya, kamu melakukan ini atas dasar apa? Ya aku mau. Beda. Kalau bilang Tuhan yang menyuruh. Amin. Tuhan yang mengatakannya. Kenapa harus diutus? Ketika ada pengutusan, kenapa perlu respon? Dan Anda lihat, apa yang dilakukan oleh Yesaya ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Musa, Gideon, dan Yeremia ketika dipanggil oleh Tuhan. Musa, Gideon, Yeremia ketika dipanggil oleh Tuhan selalu ada tawar-menawar dan alasan-alasannya. Ya, coba kita lihat Musa. Keluaran 4 ayat 13. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Anda tahu ya, Musa itu diutus oleh Tuhan. Satu kali ya, ketika disuruh berangkat untuk memimpin kurang lebih 3 juta orang Israel itu, dia nggak mau berangkat. Dia bilang, Tuhan kalau engkau nggak beserta aku nggak mau jalan. Ya, nah nggak tahu alasannya apa. Akhirnya Tuhan harus beserta kepada Musa itu. Sebenarnya pengutusan daripada Allah itu sudah mewakili, walaupun wujudnya Allah tidak ada. Sampai harus tiang awan dan tiang api itu menyertai Musa terus dan orang Israel itu selama 40 tahun. Ada alasannya, ada persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Musa. Ya, nah Gideon, ya bukan Gideon saja, tapi Gideon dalam Alkitab. Jawab Gideon kepadanya, Hakim-Hakim 6 ayat 17, jawab Gideon kepadanya, jika kiranya aku mendapat kasih karunia dalam pandanganmu, maka tunjukkanlah kepadaku tanda bahwa engkaulah yang berfirman kepadaku. Disuruh mengalahkan orang Median, untuk membebaskan bangsa ini dari penindasan. Minta tanda, benar ya? Jika engkau mengutus aku, kasih tanda. Bukan sekali. Dikasih, dibalik sama dia tuh ya. Kulitnya basah, besoknya tanahnya yang basah. Baru nih. Itu aja juga masih bingung ya. Sampai akhirnya Tuhan bilang gini, kalau kamu masih nggak percaya, kalau kamu nggak masih takut, ajak bujangmu itu datang ke sana. Nanti aku akan memberikan peneguhan kepadamu bahwa ini adalah kehendakku yang mengutus kamu untuk memenangkan peperangan ini. Dan kamu bisa membebaskan bangsa ini dari cengkraman orang-orang Median. Betul, dia pergi ya sama Pura, ya pergi ke kemah orang Median. Ada satu kemah yang masih menyala tengah malam itu. Lalu dia nguping. Ternyata orang itu cerita sama temannya. Tadi aku udah tidur. Aku mimpi. Ada jelai ya dari atas glinding ke bawah lalu menimpa perkemahan kita, semuanya roboh. Temannya langsung bilang ini pasti pedang Gideon. Gideonnya lagi nguping. Namanya disebut. Dia nggak bisa ngomong lagi. Dia balik ngumpulin orang-orang itu lalu maju berperang, Tuhan memberikan kemenangan. Betul ya? Tapi dia harus minta tanda dulu. Ya. 2 tanda belum cukup. Yesaya nggak begitu. Responnya cepat dan tepat karena dia punya alasan. Ini waktunya, ini kesempatan saya untuk saya boleh melayani Tuhan. Dan ini aku jadikan sebagai kesempatan emas bagi saya. Nah, yang ketiga saudara, Yeremia. Yeremia 1 ayat 6. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Nah, ayat yang kedua ya, baca dulu ya. Yeremia ya, 1 ayat 4 sampai 10. Ini sejarahnya. Ketika Tuhan memanggil Yeremia, Anda lihat sebenarnya panggilan Allah ini
kepada Yeremia itu sebenarnya sudah komplit. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ya, peneguhannya luar biasa. Tapi Anda lihat, sudah dipilih dari sejak kandungan, disertai oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Tapi tetap ngomong, aku masih muda, aku enggak ini, enggak layak. Nah sampai akhirnya Tuhan menjamah mulutnya, lalu Tuhan katakan, sekarang nih lihat, aku telah menaruh firmanku di dalam mulutmu. Kalau kamu ngomong, itu bukan perkataanmu. Kalau kamu bicara, itu adalah perkataanku yang telah aku taruh di dalam mulutmu. Sehingga Yeremia baru mau jalan nih. Karena dia tahu, aku ngomong bukan omonganku ini. Ini omongan yang ditaruh oleh Allah dalam mulutku. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh Allah kepada Yeremia ini sekarang banyak menjadi bahan doa ya, orang-orang yang menjadi hamba Tuhan kadang-kadang kalau mau khotbah itu, Tuhan taruh perkataanmu di dalam mulutku. Ya, taruh perkataan. Dari mana itu asalnya? Dari peristiwa Yeremia ini. Nah, saudara, saya menyimpulkan begini. Hanya orang yang telah disucikan dan dimurnikan hatinya yang akan dapat berkata, ini aku, utuslah aku. Maksud saya bukan ngomong ini aku, utuslah aku tok. Yang karena latah dan kebiasaan. Tapi dia nangkep, dia ngerti apa yang sedang dia katakan sebagai bentuk janji kepada Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Dan orang yang hatinya kotor atau rusak tidak akan bisa berkata ini aku, utuslah aku. Apa maksudnya kotor? Apa maksudnya rusak? Jika ketika kita melayani, kita punya motivasi-motivasi lain selain untuk kemuliaan Tuhan, saudara, itu kotor, merusak pelayanan Anda. Anda nggak akan bisa berkata ini aku, utuslah aku. Ketika kesulitan itu terjadi, kalimatnya akan berubah. Ini aku, utuslah dia. Ada ya? Yang jawab, yang terima jobnya Anda, tapi yang ngerjain orang lain. Itu sama seperti dua orang anak tadi loh. Anak nomor satu bilang, ya, tapi nggak dikerjain. Anak yang kedua, nggak mau, tapi yang ngerjain. Betul ya? Ini aku, utuslah dia. Betul ya? Nangkep ya? Berani jawab, ini aku, utuslah aku? Aku mau Tuhan. Karena ini adalah kesempatan emas untuk melayani. Yesaya berbeda dengan Gideon. Yesaya berbeda dengan Musa. Yesaya berbeda dengan Yeremia. Ya, di mana ia tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Yesaya pun tidak meminta penjelasan dan keterangan lebih lanjut tentang panggilannya. Tapi Yesaya secara spontan menyatakan kesediaan untuk diutus oleh Tuhan. Ini aku, utuslah. Kata utuslah dalam bahasa Ibrani menggunakan kata sawalak. Yang artinya
membiarkan aku pergi. Suruh aku menyampaikan. Disuruh menyampaikan. Kata ini digunakan untuk menyatakan bahwa apa yang diterima dari Tuhan itu adalah benar dan harus didengar. Betul? Jadi Tuhan ngutus apa? Dalam menuai, saudara, masuk dalam tuaian besar, kita nggak bisa asal menuai juga. Tuhan nanti yang akan membawa Anda menunjukkan kepada Anda mana yang harus Anda tuai. Karena apa? Sebenarnya yang pengen menuai itu bukan Anda. Tuhan yang punya tuaian itu, dia yang ingin menuai. Kita dilibatkan sebagai pekerja-pekerjanya. Kalau ada orang punya sawah 10 hektar gitu ya, yang menentukan bagian mana yang harus dituai, yang punya sawah, betul ya? Bukan pekerja-pekerjanya, asal enaknya langsung di tengah-tengah langsung sabit aja gitu ya. Ya enggak, bagian sini dulu ya, betul ya? Daerah sini dulu ya, atas dasar apa? Pasti ada alasannya. Kenapa yang sini dulu, betul? Tuhan punya alasan tersendiri. Kenapa saya dibawa ke sini oleh Tuhan? Biarkan aku pergi. Ya. Suruh aku menyampaikan pesan-pesannya apa. Dan itu hal yang benar yang harus Anda dengar. Amin. Utuslah aku menyatakan keseriusan, menyatakan kesungguhan, menyatakan kesiapan, dan memberitakan kebenaran dalam memenuhi pengutusan yang telah dinyatakan Tuhan kepadanya. Dengan kata lain, jawaban yang disampaikan Yesaya menjadi harga mati baginya untuk memenuhi pengutusan itu. Amin. Harga mati. Katakan, harga mati. Ketika Anda bilang, ini aku, utuslah aku. Itu harga mati. Anda taken kontrak. Amin. Jadi perhitungkan, hitung anggarannya. Ketika mau menjawab ini aku utuslah aku, ini bukan asal ngomong, tapi ini adalah janji kepada Tuhan dan Tuhan melihat dia ingin tahu apa yang Anda lakukan ketika dia sudah memerintahkan Anda, mengutus Anda. Amin. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda? Yesaya dengan cepat dan tepat memenuhi panggilan itu. Musa, Yeremia, Gideon juga punya versi yang lainnya. Bagaimana dengan kita sekarang? Perintahnya masih sama, beritanya masih sama. Siapa yang akan aku utus? Halo? Siapakah yang akan aku utus? Bagaimana dengan Anda? Apa jawabanmu? Anda berkata ini aku, utuslah aku, atau ini aku, utuslah dia. Atau Anda langsung bilang, enggak. Itu hak Anda, betul? Jangan angka ikut. Ada konsekuensi, ada tanggung jawab ketika kita menjawab panggilan ini. Ini serius. Dan Tuhan katakan, ini harga mati. Ada konsekuensinya. Bukan untuk keren-kerenan, tapi karena Anda mengasihi Tuhan. Sehingga Anda bisa berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Amin. Oke Bapak Saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapak kami ucap syukur untuk hari ini. Apa yang telah terjadi di masa Yesaya, ada relevansinya sekarang juga di masa kini. Hari ini Engkau juga berkata kepada kami semuanya, siapa yang akan pergi untuk aku? Tuhan, aku mau menjawab.
bukan karena emosi, tapi karena aku tahu ini adalah merupakan sebuah kesempatan emas. Hidup ini adalah kesempatan. Kami mau Tuhan masuk dalam era ini. Kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau memilih aku. Engkau menawarkan ini semua bukan menjadi beban di dalam kehidupanku. Tapi karena Engkau mau melibatkan aku. Sehingga aku boleh menjadi representatif-Mu Tuhan di muka bumi ini. Menjadi wakil-wakil-Mu di muka bumi ini. Engkau telah taruh hati-Mu di dalam kami. Engkau telah taruh perkataan-Mu di dalam mulut kami. Engkau telah taruh pikiran-Mu di dalam pikiran kami. Sehingga kami bisa memanifestasikan Tuhan di dalam kami. Untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuaian memang banyak. Tapi bekerja sedikit. Hari ini Tuhan, Engkau boleh menemukan kami orang-orang yang siap untuk memenuhi panggilan itu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Semua katakan amin.